Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film thriller yaitu Dangerous Game: The Legacy Murders. Film ini menceritakan seorang konglomerat yang merayakan ulang tahun bersama anak-anaknya. Acara itu pun berjalan lancar hingga mereka menemukan kado yang tak mereka ketahui pengirimnya. Kado game ini bertuliskan permainan berbahaya warisan pembunuhan. Apakah game ini seperti Jumanjay? Ataukah hanya game ular tangga yang biasa kalian mainkan ketika bocil? Daripada penisirin, mending kita masuk aja pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diawali seorang wanita seperti ketakutan. Dia memasuki ruangan yang berisikan gambar-gambar korban pembunuhan. Melihat pintunya tertutup, dia berusaha membuka dan teriak meminta pertolongan. Kemudian, keluar gas beracun dari sebuah celah dan menyebabkan dia tewas. Lalu film pun baru dimulai. Diperlihatkan, satu keluarga melakukan perjalanan dengan pesawat pribadi. Sang ayah bernama Alec ditemani istrinya yaitu Mary dan anak perempuan yang bernama Livy. Sementara anak lelaki Alec yang bernama Cam pergi terpisah bersama pacarnya yaitu Tara. Mereka semua akan berkumpul di pulau pribadi sekaligus kediaman sang kakek yang bernama Ellison dalam rangka merayakan ulang tahunnya. Selama ini, Ellison ditemani asisten pribadinya yang bernama Burham. Selain itu, kediamannya dijaga oleh 3 ekor anjing galak. Tak hanya Alec, anak lain Ellison yang bernama Kyle bersama tunangannya yaitu Joy turut hadir. Mereka semua adalah keluarga konglomerat tanpa bantuan bansos. Walau kaya raya, hubungan Ellison dan anak tak begitu baik, khususnya dengan Kyle, karena sebuah perusahaannya telah diambil alih secara diam-diam olehnya. Kyle berdalih, bapaknya tak becus mengurus perusahaan, sehingga dia harus menyelamatkannya dari kebangkrutan. Kyle juga mengabarkan kalau dia tak bisa berlama-lama di sini karena dia harus menghadiri pernikahan saudaranya Joy besok. Kemudian, mereka dipersilahkan masuk. Begitu di dalam, mereka sangat takjub dengan kemegahannya. Lalu, Mary menanyakan foto bangunan yang ada pada bingkai. Ellison bilang, itu adalah properti pertama milik keluarga yang dibeli kemudian dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat. Untuk kemudian, keuntungannya digunakan membangun bisnis lain. Kemudian, Kyle menanyakan keberadaan saudarinya, yaitu Virginia yang belum kelihatan. Burham pun berkata kalau Virginia tak bisa datang. Lalu karena kencot, mereka semua lanjut untuk makan malam. Di malam ulang tahun, anak beserta cucu-cucunya memberikan Ellison kado. Dan kado terakhir yang dibuka adalah pemberian dari Kyle. Merasa pemberiannya tak dihargai, Kyle yang muak sifat ayahnya akan memutuskan pergi. Alec dan istrinya melarang, tapi Ellison bilang biarkan saja cecunguk ini pergi. Ketika sedang bacot-bacotan, asistennya datang membawa sebuah kado tanpa nama yang ditemukannya dari depan pintu. Entah pemberian siapa, mereka membuka kado misterius ini dan kotak ini berisikan sebuah permainan detektif-detektifan. Terlampir juga laporan otopsi, pernyataan saksi, dan foto-foto korban pembunuhan. Mendengar Ellison ngajak mainan, Kyle yang telah muak akan pamit pulang. Kemudian, Joy menyusuli dan membujuknya agar tetap di sini. Dan yang pergi kondangan, biarlah dia sendiri. Karena bagaimanapun keras kepalanya Ellison, dia tetaplah ayahnya. Yang lainnya pun senang mendengar kalau Kyle tetap di sini. Lalu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tanpa disadari, mereka ketiduran di sofa. Melihat Kyle pules,
Joy diam-diam pulang tanpa membangunkan Kyle. Lalu, tak berapa lama Kyle terbangun karena mendengar bisingnya alarm. Dia pun keluar menanyakan keberadaan Joy yang katanya Mary mendengar suara helikopter. Kemungkinan Joy telah pergi lalu kemudian dalam kepanikan, mereka mencari jalan keluar dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu, Cam melihat tulisan di atas kotak game yang menyuruh mereka bermain permainan ini. Tak banyak pikir, Kyle menebak kalau Ellison lah yang berbuat ini dengan menyuruh Burnham, karena sedari tadi mereka tak menemukannya. Lalu, Cam melanjutkan membaca bahwa pembunuhnya sedang berkeliaran dan satu-satunya cara untuk mengetahui ialah dengan bermain game ini. Jelas saja mereka menolak untuk bermain. Lebih baik mencari cara membuka penutup jendelanya. Ellison pun menunjukkan ruang kontrol. Tapi ketika Alec akan masuk, di pintu terdapat tulisan jangan memasuki ruangan ini. Tapi Alec bodoh amat dan memasukinya. Dalam perasaan panik, mereka berusaha menghentikan pendarahan. Tara yang merupakan dokter hewan, ya walaupun dokter hewan, seenggaknya dia mengerti tentang perkorengan. Dengan setrikaan panas, dia menempelkan di bagian yang hancur. Cam yang kesal ceker babehnya dibuat hancur, mencoba menghancurkan penghalangnya. Tapi itu pun sia-sia. Lalu dia mengikuti Kyle untuk mencari Burnham. Sementara itu, para perempuan bersama Ellison mulai memainkan game misterius ini. Lalu, mereka memilih pion sesuai dengan karakternya masing-masing. I'm gonna be a vet. Who's the news? The guy is Kyle's and Mom's in the garment industry. Ternyata, game ini mempunyai berkas-berkas berisikan foto dan biodata mereka masing-masing yang diambil secara diam-diam. Dengan petunjuk para korban pembunuhan yang pernah terjadi, tugas mereka adalah memecahkan sandi untuk membuka isi kotak di game ini. Sementara itu, Kyle dan Cam yang sedang mencari Burnham menemukan banyak ruangan-ruangan palsu. Pada saat itu juga, Cam melihat sebuah pintu bercahaya sehingga dia terpisah dari Kyle. Ternyata, ruangan ini adalah ruangan yang sama seperti pada awal film. Di sisi lain, Kyle menemukan sebuah peta detail rumah ini. Tapi tanpa diduga, melihat Burnham, Kyle langsung menyerang dan sempat melukai perutnya. Di tempat permainan, mereka mendapatkan clue seorang nama, yaitu Henry Howard Holmes. Dia adalah pembunuh berantai yang telah meninggal pada tahun 1896. Kemudian, Kyle datang menanyakan keberadaan Burnham yang sempat dia lukai. Where's Cam? Mendengar teriakan Cam, Kyle baru menyadari kalau Cam tertinggal. Setelah melihatnya terkurung, Kyle mencoba cari jalan keluar. Tapi saat itu juga, Cam mencium bau bangke, dan dia menemukan seorang wanita yang telah tewas. Ternyata, wanita tersebut adalah Tante Virgie atau adik dari Alec dan Kyle. Dia telah dibunuh karena menolak menghadiri acara ini. Setelah itu, keluar gas beracun dari sebuah celah. Lalu Mary baru menyadari bahwa cara ini seperti cara Holmes membunuh korbannya. Merasa ini adalah perbuatan psikopat ayahnya, Kyle menghampiri Ellison dan menyuruh menghentikan perbuatannya. Dia juga menanyakan kenapa membunuh Virgie. Di sini, Ellison berdalih kalau dia tak mengerti apa yang dimaksud. Karena terpojok, dia menggunakan setruman listrik yang ada pada kursi rodanya. Sialnya, justru listriknya malah mengenai dirinya sendiri dan membuatnya pingsan. Kemudian, Kyle mengajak Livy untuk melihat kondisi Cam, karena dia paling ngeyel membela kakeknya. Lalu, Kyle berusaha menjebol dinding tapi apesnya, ruangan Cam terkurung dilapisin logam yang sulit ditembus. Dan akhirnya, Cam pun tewas. Dalam perasaan sedih bercampur kesal, Livy beranggapan yang membunuh ialah Burnham. Tapi Kyle menilai dia hanya disuruh seseorang yang terinspirasi dari pembunuh berantai yaitu Holmes. Pada zaman itu, Holmes memiliki rumah kos yang didesain bagaikan rumah psikopat. Dan menurut Kyle,
yang dapat menyuruh Burnham hanyalah Allison. Kemudian, Kyle mengajak Mary untuk mencari jalan rahasia. Setelah menjebol dinding, mereka menemukan ruangan yang entah menuju kemana. Akan tetapi, setelah mendorong Kyle, Burnham membiarkan Mary hidup. Di ruangan yang seperti rumah sakit, Kyle berusaha mencari saklar dan ketika dinyalakan, dia melihat Joy terbaring lemas bersimbah darah. Kemudian, dari speaker Burnham memberitahu kalau ruangan ini adalah oven raksasa. Ini adalah hukuman untuk mereka karena tak mau memainkan game. Sementara itu, Livy sedang memecahkan clue game arti dari tulisan berjalan 1 mil. Kemudian, datang Mary mengabari kejadian tadi kepada semua. Lalu seketika, mereka mendengar suara Kyle berteriak. Kemudian, Burnham memberitahu kalau kunci untuk keluar berada di dalam tubuh Joy. Walau awalnya tak mau, tapi suhu di ruangan ini makin panas hingga terpaksa Kyle membuka perut kekasihnya. Ternyata itu bukan kunci melainkan peluit anjing. Lalu kemudian, melihat Joy tewas dan yang ditemukannya bukan kunci, Kyle pasrah dengan keadaan. Di dalam keputusasaannya, Kyle memberitahu kalau dialah yang telah membuat Allison lumpuh. Kemudian, terdengar suara Burnham kalau dengan suara peluit itu, pintu akan terbuka. Tapi, semua sudah telat. Lalu, Alec teringat clue dalam game sama seperti masa kecilnya yang disuruh berjalan sejauh 1 mil oleh Allison. Arti berjalan 1 mil ialah 5.280 kaki, dan dia langsung memasuki angka tersebut. Ternyata, isi dalam kotak adalah buku rangkuman milik Allison. Di dalamnya, tertulis kasus pembunuhan yang telah dilakukan moyangnya turun-temurun. Dari setiap satu keluarga, hanya satu yang selamat. Tertulis juga istri Allison atau ibu mereka tewas dibunuh oleh Allison. Dan ternyata, moyang dari keluarga Allison ialah Henry Howard Holmes, sang pembunuh berantai. Mengetahui ibunya dibunuh sang ayah, Alec langsung mengambil taplak untuk dililitkan ke leher dan menggantungnya di balkon. Setelah membunuh Allison, semua penutup terbuka. Tapi menurut peraturan, permainan belum selesai karena hanya satu yang boleh hidup. Mereka pun sepakat menyudahi game ini dan pergi dari sini. Sebelum pergi, Tara mengambil peluit dari mayat Kyle untuk menghindari terkaman anjing galak. Singkat waktu, mereka telah berada di luar dan akan menuju pesawat. Tapi di belakang Burnham muncul dengan membawa senapan. Karena salah jalan, mereka terpaksa memasuki sebuah gudang. Di sini, Alec yang tertembak menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Dan jelas saja mereka tak menyetujuinya. Tara pun mempunyai ide, dia akan keluar mengecek sekitar pantai apakah ada perahu untuk digunakan. Habis itu, dia akan kembali lagi untuk menjemput mereka. Setelah melihat sebuah perahu, Tara buru-buru kembali. Tapi sialnya suara anjing terdengar makin mendekati dirinya. Mary yang melihat dari kejauhan meminta Livy membunyikan peluitnya. Tapi entah ada di mana, peluitnya tak ada di kantong. Di depan, Tara yang terkena tembakan tak bisa menuju gudang. Mau nggak mau, dia mencoba ngumpet di sumur. Tapi kemudian, merasa tak tahu harus bagaimana, Alec menyuruh mereka menyelamatkan diri dengan perahu. Tapi pada saat akan pergi, karena ketahuan menyembunyikan peluit, Livy menghampiri sang ayah dan ternyata Livy adalah pewaris jiwa psikopat sang kakek. Setelah mama mata, dia menjelaskan sebenarnya Allison lebih suka dibunuh Kyle. Tapi Kyle tidak mempunyai keberanian untuk melakukan itu
Sehingga dia membuat janji kepada Ellison kalau akan meneruskan warisan psikopatnya. Lalu kemudian, setelah mendapat pemenang, Burnham datang menjemput dan memberi selamat kepadanya. Dengan ini, Livy adalah bos baru pengganti sang kakek. Lalu film pun berakhir. Sebenarnya, kematian mereka telah digambarkan dari karakter tiap pion. Dan umumnya di sebuah keluarga, biasanya akan mewarisi anak-anaknya dengan harta. Tapi, tidak dengan keluarga ini yang mengedepankan warisan sifat psikopat. Ya, walaupun Livy juga dapat harta sih. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye!